Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang masih pada bab imalah. Insyaallah pada kesempatan ini 3 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Kita lanjutkan kepada lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffu musta'lin. Sareng ari nyegahna harap isti'la. Waro. Sareng nyegahna ro. Yan kafu. Eta narima kacegah itu kafu. Bikas riro. Kusabab kasrohna ro. La ajepu. Moal bedegong abdi. Kagoriman. Ari contona eta tetap sepertos lapad goriman. Hartosna jalmi anu ngahutang. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffu musta'lin Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin imalah itu adalah alif yang dicondongkan teh dimiringkan kepada kasroh atau kepada iya. Ada beberapa kalimat atau yang tidak boleh dijadikan imalah apabila ada huruf istilah. Huruf istilah itu kemarin ada 7 dikumpulkan dalam husso dogtin kid ya. Sudah kemarin. Sekarang wakapu musta'lin waro dan kalimat yang tidak boleh dijadikan imalah karena istilah waro dan ro. Jadi kalimah kalau ada huruf istilah yang 7 dan ya ditambah ro tidak boleh dijadikan imalah. Tapi yan kapu bikasri ro. Yan kapu dilarang juga, tercegah juga dengan kasrah ro-nya. Berarti
apabila, maksudnya bagaimana, maksud singkatnya, apabila huruf istilah tidak boleh dijadikan imalah kecuali kalau ada huruf ro yang dikasrohkan atau dibela dengan huruf ro yang dikasrahkan. Huruf istilah dan ro yang tidak boleh dijadikan imalah apabila ada ro yang dikasrohkan bisa diimalahkan. Contohnya gorimun, apa? Gorimun. Itu tidak boleh sebetulnya dijadikan imalah karena ada huruf gin. Gin itu termasuk istilah, tetapi karena ro-nya dikasrohkan jadi boleh. Maksudnya apabila imalah yang tidak boleh karena ada huruf istilah, tetapi kalau setelah alif bersanding dengan ro yang dikasrohkan boleh dijadikan imalah. Contohnya gorimun. Gorimun. Ada gin, terus ada alif, terus ada kalimah kasrah. Itu tidak asalnya tidak boleh. Padilun atau pakidun, pasilun tidak boleh. Pakidun sok. Pakidun. Padilun. Padilun. Pasilun. Pasilun. Tidak boleh diimalahkan karena ada huruf istilah dan setelah alif dikasrohkan tidak boleh dijadikan imalah. Tetapi kalau setelah alif ada ro yang dikasrohkan boleh dijadikan imalah. Contohnya gorimun sok. Gorimun. Pertama huruf apa? Gin. Kedua Alif. ketiga di bagaimana rokan ronya? Sok baca imalah. Gerimun, apa? Gerimun. Goriman. Goriman. Geriman. Geriman. Jadi apabila setelah ada huruf istilah lalu ro-nya dikasrohkan, huruf istilah boleh dijadikan imalah. Contohnya gorimun jadi apa? Jadi bagaimana? Gerimun. Gorimun. Gorimun. Gerimun. Gerimun. Goriman. Goriman. Geriman. Geriman. Sok jang, segitu cukuplah. Kesimpulan dari bait yang pertama kemarin, yang mencegah imalah itu yaitu huruf isti'la yang 7 ditambah ro yang bukan kasroh. Itu mencegah terjadinya imalah. Nah, fungsi mencegah mereka huruf isti'la dan ro yang bukan kasroh itu bisa dibatalkan dengan ro yang kasroh. Jadi ro yang kasroh bisa membatalkan fungsi mencegahnya huruf isti'la dan ro yang bukan kasroh, sehingga tetap terjadi imalah karena mencegahnya itu kan dibatalkan, jadi tetap terjadi imalah seolah-olah tidak ada yang mencegah. Contoh lafadz goriman, di dalam lafadz goriman ada alif yang seharusnya diimalahkan karena sebabnya ada kasroh, dibaca geriman. Tapi karena ada huruf isti'la yaitu gin, maka seolah-olah tidak bisa imalah, dicegah sama huruf istilah tersebut. Tapi mencegahnya huruf istilah gin tersebut dibatalkan lagi mencegahnya sama ro yang kasroh. Jadi tetap terjadi imalah karena fungsi mencegahnya itu batal gitu. Jadi tetap goriman diimalahkan jadi geriman. Kayak absorihim, ala absorihim misalkan, itu juga sama. Alif bisa diimalahkan karena ada kasroh. Tapi karena ada shad huruf isti'la batal, dicegah imalahnya. Tapi mencegah imalahnya shad tersebut dibatalkan lagi sama ro yang kasroh. Jadi tetap terjadi imalah ala absorihim jadi ala abserihim.
Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumil. Sareng teu kenging ngaimalahkeun anjeun. Lisa babin. Karena aya sabab. Ngiringan sadayana. Lam yattasil. Anu henteu narima antal itu sabab. Wal kafu. Sareng ari nyegah kana imalah. Qad yujibu. Eta rajeun ngawajibkeun. Hu. Kana itu al kafu. Naon ma. Perkara. Yan fasilu. Narima kapisah itu ma. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumil sareng teu kenging ngaimalahkeun anjeun bisa babin karena aya sabab. Lam yattasil anu teu narima anjeun itu sabab. Wal kafu sareng ari nyegah kana imalah. Qad yujibu kana itu al kafu. Naon ma perkara yan fasil kana kapisah itu ma. Jadi dalam bait ini imalah itu adalah bersandingnya antara alif dengan kasroh atau alif dengan iya atau patah dengan iya. Syaratnya ada yang disebut imalah sabab. Alif bersanding dengan iya atau patah bersanding dengan iya itu sebabnya harus mutasil. Artinya mutasil itu alif dengan kasroh yang diimalahkan itu harus ada satu kalimat. Apabila antara alif dengan kasroh dengan bersanding dengan kalimat yang lain, nah lam walatumil dan tidak boleh mengimalahkan lisababin lam yam tasil karena sebab yang tidak antal apa? Satu kalimat. Yang tidak satu kalimat. Jadi apabila alif dengan iya atau patah dengan kasroh tidak ada dalam satu kalimat, tidak yattasil, tidak boleh dijadikan imalah. Jadi imalah sebab itu, sebabnya diimalahkan itu apabila kalimat yang diimalahkan baik alif dengan kasroh atau alif dengan iya harus mutasil. Maksudnya harus ada dalam satu kalimat. Apabila tidak alif dengan kasroh atau alif dengan iya tidak satu kalimat, tidak mutasil, tidak boleh dijadikan imalah. Wal kafu qad yujibu mayan pasilu. Dan ada yang mewajibkan kalimat yang berpisah untuk melarang tidak boleh dijadikan imalah. Atau apabila kalimat yang munfasil antara alif dengan kasroh atau alif dengan iya apabila tidak ada satu kalimat berpisah tidak ada yang mewajibkan tidak boleh dijadikan imalah. Sok jang yo. Kesimpulan dari bait yang kedua, faktor penyebab terjadinya imalah itu disyaratkan harus ada dalam satu kalimat. Kalau berbeda kalimat maka tidak berfungsi untuk menarik imalahnya itu. Contoh tadi juga goriman misalkan, lafadz goriman di situ ada alif. Nah, faktor penyebab imalahnya adalah kasroh, ri-nya itu, kasrohnya ri. Nah, jadi kan itu masih dalam satu kalimat, jadi bisa
sehingga dibaca geriman. Kalau beda kalimat, contoh seperti li Zaidin malun, misalnya li Zaidin malun, ada li Zaidin, ada malun. Tidak boleh dibaca melun karena faktor penyebab imalahnya kan kasroh yang ada di dalam din itu, Zaidin. Nah, itu tidak bisa karena beda kalimat. Tapi kalau yang mencegah terjadinya imalah walaupun berbeda kalimat itu bisa. Contoh huruf isti'la walaupun berbeda kalimat, maka itu bisa mencegah imalah. Contoh seperti lapad ata qasimun. Ata qasimun. Lapad ata tidak boleh diimalahkan karena ada qaf huruf isti'la di situ. Qasimun di dalam kalimat selanjutnya walaupun berbeda kalimat, kalau yang mencegah tetap berfungsi mencegah. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad amalu sareng parantos ngaimalahkeun para ulama litana subin karena silih pantesan bila da'in sarta henteu aya anu ngajak kana imalah siwahu anu tetep salianti tanasub kaimada watala ari contona eta tetep sapertos lapad imada watala. Tuh. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad amalu sareng para ulama ditana suya sirika kasar bila dari satu ayat baca kana imalah siwa Waqad amalu litanasubin. Maksudnya para ulama membikin imalah yang disebut imalah tanasub. Imalah tanasub itu bila da'in siwahu, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang menganjurkan selain imalah tanasub. Sebenarnya imalah tanasub itu imalah yang terakhir dan sedikit digunakan. Artinya tanasub itu imalah karena penyesuaian. Mengapa dimalahkan? Karena untuk menyesuaikan. Contohnya kaimada, sok apa? Kaimada. Imada itu asalnya imadan, lalu tanwinnya digantikan kepada alif. Imada. Yang menjadi contoh itu yang pertama ma. Kalau ma dimalahkan itu sesuai dengan aturan, karena sebelum alif dikasrohkan imada. Tapi kalau dalnya itu bukan setelah kasroh, dibaca imada sok. Imada. Jadi imade. Imade. Maksudnya litanasub itu mengapa imada diimalahkan? Karena dal yang kedua menyesuaikan kepada alif yang pertama yang bersanding kepada kasroh. Imada. Imada. Alif sebelumnya ada kasroh, itu biasa diimalahkan. Alif yang bersanding kepada kasroh atau alif yang bersanding kepada ya boleh diimalahkan. Imada. Imada. Imedae. Imede. Dalnya diimalahkan. Mengimalahkan dal itu
tidak sesuai dengan aturan imalah yang biasa, cuma penyesuaian aja. Mengapa diimalahkan dalnya? Karena litanasub. Ya, contoh yang kedua, watala. Di dalam Quran ada wal qamari idza tala. Sok. Wal qamari idza tala. Pakai ha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. La-nya suka diimalahkan. Wal qamari idza taleha. Sok. Wal qamari idza taleha. Tala itu biasanya yang diimalahkan itu alif menggantikan tanwin. Tapi kalau tala itu fi'il binanakis itu alifnya pengganti daripada wau. Mengapa tale diimalahkan? Itu karena tanasub, karena disesuaikan aja dengan imalah yang lainnya gitu. Ini wal qamari idza tala sebenarnya tidak boleh dibaca tale. Mengapa tidak boleh? Sebab alifnya pengganti daripada wau, nakis wau itu ya, tala ya celu ya. Karena alifnya pengganti wau tidak boleh diimalahkan, tapi ada yang suka mengimalahkan. Wal qamari idza taleha. Sok. Wal qamari idza taleha. Ini yang pertama imad, dal yang kedua diimalahkan jadi imade. Itu adalah mengapa diimalahkan? Karena tanasub. Apa? Tanasub. Penyesuaian, disesuaikan. Kunaon itu matak diimalahkan karena tanasub. Apa? Karena apa? Tanasub. Jadi disebut imalah tanasub gitu. Sok Jang yang terakhir. Kesimpulan dari bait yang ketiga, yaitu bait yang terakhir, kalau kemarin terjadinya imalah itu karena ada faktor penyebabnya. Nah, untuk di sini faktor penyebabnya tidak ada selain tadi tanasub, selain penyesuaian. Nah, jadi diimalahkannya itu karena disesuaikan dengan lapad sebelumnya. Karena lapad sebelumnya imalah, supaya sesuai diimalahkan juga. Contohnya imada, imada dan tala gitu. Yang sesuai dengan aturan itu alif ma. Itu jelas ada faktor penyebab imalahnya, yaitu kasroh imada. Nah, sehingga dibaca ime gitu. Ime itu jelas faktor penyebab imalahnya. Nah, untuk da, nah itu tidak ada faktor penyebab imalahnya, tapi karena tanasub disesuaikan dengan ma tadi, jadi imalah juga dibaca imede. Jadi alasan D itu diimalahkan karena tanasub disesuaikan dengan ma. Jadi imede. Watale jadinya juga. Itu juga sama disesuaikan dengan lapad sebelumnya. Jadi alasannya itu karena tanasub, karena penyesuaian. Disebut tadi imalah tanasub. Alhamdulillah, untuk pembahasan 3 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dohir batin, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.